Dan adalah Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu an berkata pada menafsirkan firman Allah, Inna Ibrahim la'awwahun halim. Dalam Al-Quran di surat At-Taubat, Allah menceritakan tentang sifat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim la'awwahun halim. Awwahnya memiliki hati yang lembut, yang penyantun. Nabi Ibrahim awwah. Maksud daripada awwah, beliau berkata qabla wuku' finnar. Artinya berkata awwah atau sebelum jatuh dalam api ketika dilempar oleh tentara Namrud. Di makna Nabi Ibrahim la awwahun, awwahnya letak makna. Makna awwah memperbanyak doa. Makna awwah le tadarru' kepada Allah. Malah dalam tafsir sampai 15 buah makna awwahnya. Jadi maksud Nabi Ibrahim letak awwah. Pu berkata lagi silah katanya kan makna Nabi Ibrahim le awwah atau le artinya Nabi Ibrahim le berdoa. Nabi Ibrahim le tadarru' merendah diri kepada Allah di setiap waktu. Sampai 15 buah penafsiran ulama tentang makna la awwahun. Awwah secara kalimat ke amsilah balaghah. Arti makna ji Nabi Ibrahim banyak berkata halim penyantun ni. Jadi getafsir ini maksud daripada Ibrahimnya memiliki sifat banyak awwah, artinya awwah sebelum wuku' finnar atau awwah qabla alla yang ka awwah. Artinya awwah sebelum merendah ataupun jatuh dalam awwah. Artinya Nabi Ibrahim letak awwah, letak ataupun berdoa ataupun tadarru' kepada Allah dalam setiap waktu. Karena rasa takut kepada Allah yang didasari oleh rasa takut. Adalah Hasan Basri rahimahullah berkata, aballah illa ay yuzilla man asah fid dunya wal akhirah bainan nas. Allah enggan, mana enggan tidak mau. Allah tidak mau melainkan bahawa akan menghinakan orang yang maksiat kepada Allah di dunia dan di akhirat di hadapan manusia. Dan tidak berdosa seorang hamba di waktu malam kecuali Allah akan menghinakan di waktu pagi terpampang pada wajah orang tersebut. Ila asbaha wa madhillatuhu ala wajhi. Kecuali ketika waktu pagi kehinaan orang tersebut berada di atas wajahnya, artinya terpampang pada wajahnya. Tanya tak maksud ke Allah waktu malam dampak negatif ji waktu uro muka tanya terpampang wajah hana berseri, wajah hina. Dan adalah Fudail bin Iyad rahimahullah berkata ketika menafsirkan firman Allah, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, maknanya dzajju minas saghair qablal kabair. Mereka akan berteriak gaduh daripada dosa kecil sebelum dosa besar. Artinya dalam surat Kahfi bahawa Allah ni catat musabah pun hanya kubah berdosa ubud berdosa raya kecuali akan dicatat. Yang maksud hanya kubah dosa ubud dosa raya pun maksud. Artinya para pelaku dosa tersebut akan berteriak daripada dosa kecil sebelum dosa besar. Artinya azab yang gebi oleh Allah terhadap dosa tanya berdosa raya berdosa ubud akan tak sesali dan termakut ke dosa ubud juga dalam termakut ke dosa raya. Artinya mandum dosa berubud beraya orang awai ulama salafnya merasa termakut ke dosa-dosa tersebut karena takut kepada Allah. Awam bin Hausyab rahimahullah berkata, arba'un ba'dad dzambi syarrun minadz dzambi. Ada 4 perkara sesudah dosa lebih buruk daripada dosa itu sendiri. Naput perkara lebih parah dari dosa. Nyo dosa bunuh buat murka tanya kepada Allah, tapi naik lebih parah lom dari dosa tersebut, iaitu 4 perkara. Pertama, istighfar min ghairi iqla'. Mohon ampun kepada Allah tapi tidak pernah melakukan penarikan diri daripada dosa. Dalam bahasa ini ikut mohon ampun tapi tidak pernah kapok. Jadi hanya pernah kapok daripada dosa. Istighfar tapi
Rata sama dia istighfar. Ayuk su tanya dengan sum kimum. Ini yang pegat malam Jumaat dalam sama dia umum. Sama dia ramai-ramai. Dosa jalan terus. Tengah tak istighfar menasah, tengah tak syait urang untuk pajan dah bubuh dosa. Nyan gekeun lebih parah dari dosa. Ada 4 perkara lebih bahaya, lebih parah daripada dosa, iaitu istighfar min ghairi iqla'. Memohon keampunan Allah tapi tidak pernah kapok, tidak pernah katanya melakukan penarikan diri terhadap dosa. Wal ightirar bihil millah, dan tertipu atau terbuai dengan santun Allah. Sifat halim. Sifat halim, makna halim kan santun istilah bahasa tanya. Halim ba Allah, makna Allah memiliki sifat halim, artinya Allah meninggalkan menghukum orang yang bermaksiat kepadanya, tapi beliau sanggup untuk menghukumnya. Ya kan halim. Makna halim yang gebuh makna santun. Makna halim, Allah sanggup gehukum nayo, tapi hana gehukum gebi kesempatan untuk tanya kembali kepada jalannya, gebi kesempatan untuk tanya bertaubat. Dengan sifat Allah yang halim, tanya terbuai, tertipu tu. Kali kalau maksiat hana go tepu. Tengah terdorong lam tu maksiat. Kali kau maksiat besi pegah le Allah, bungi besi ke pegah le gure wate buat bungi Allah meta yang maksiat. Ana kau tapu biasa-biasa mentau dip belum. Ya kan dia tertipu dan terbuai dengan sifat halim Allah. Kan makna ji wate Allah hana ge hukum dosa-dosa tanya, tanda Allah ridha ke tanya ulam dente. Sebab dalam agama ada yang namanya konsep istidraj. Istidrajnya gepelih angin, gepelih talo. Gebiarkan danya bermaksiat kepada Allah tanpa gehukum, tanpa getegur. Bukan berarti Allah ridha ke danya. Maka baik terbuai tanya dengan sifat halim Allah. Dalam dente kadang-kadang kondisi yang tak fikir tanya, getanya baik-baik saja. Dalam dente tanya dalam keadaan baik-baik saja. Hanya pikiran tanya, tak fikir tanya baik-baik saja. Ternyata tanya tengah gehukum oleh Allah. Nah, urun temanyang Hasan Basri. Hasan Basri ni tabi'in, murid Saidina Ali. Lun maksud kepada Allah, tapi lun hana merumpak hukuman sapu lah kau. Ketanyang li Hasan Basri, padum natrip ke hana sembahyang malam. Oh nya tak trip ke? Yang kian mak hukuman Allah. Hukuman paling rendah Allah cabut rasa manis tanya beribadat malam. Ai tanya ibadat li qiyamul lail, ai tahajud li. Beran badan bak tabudah di dalam tubuh. Beran badan bak tabudah poput malam. Ai li tanya ibadat sembayang tahajud, Quran kamari rasa malas. Nyan hukuman kan. Di hukuman Allahnya kan dalam bentuk bertren bala, berancur rumah, itren apui, gelantir tak dekat menan. Boleh jadi hukuman Allah gecabut rasa manis beribadat. Dan yang lebih senang nongkrong bak warung ketimbang berlama-lama di masjid. Lebih senang tak duduk, tak pegah hal-hal yang hana bermanfaat. Lebih senang dapat habis wate dengan HP ketimbang dengan Al-Quran. Lebih senang dapat habis wate dengan hal-hal yang hana manfaat di dunia dan di akhirat ketimbang dan ibadat kepada Allah. Ini salah satu bentuk hukuman. Allah jauhkan rasa manis beribadat termasuk hukuman. Kemudian yang ketiga yang lebih buruk daripada dosa itu sendiri, iaitu wal israr, menetap diri. Mana israr tidak pernah bertaubat. Tidak pernah bertaubat, menetap diri dalam dosanya juga lebih buruk daripada dosa. Istibsyar bil maghfirah, merasa gembira dengan keampunan Allah. Tabak sering dah baca-baca Allah, ayat Allah, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi merasa gembira tanya dengan janji-janji keampunan Allah. Idza amila ba'dahu ta'atan faqad la yaghfiruhullahu biha. Apabila beramal seseorang sesudahnya akan satu ketaatan, maka terkadang-kadang tidak diampuni akannya seorang oleh Allah dengan sebabnya empat perkara. Jadi dia tanya tak pubut but taat, kemudian oleh but taatnya napit boh perkara benar, istighfar hana ikhlas, iktirar dengan
sifat halim Allah, menetap diri yaitu dosa dan merasa gembira dengan maghfirah, yang boleh jadi kadang gara-gara naput perkara yang mendapatkan keampunan Allah. Maka itanya baik hanya tak istighfar tok tapi benar ikhlas. Malah syarat taubat ini yang pertama harus ikhlas. Ikhlasan nyatanya tengah berlangsung dalam maksiat, cabut diri, tinggalkan maksiat tersebut. Yang hanali berlangsung dalam maksiat berarti harus memiliki penyesalan atas maksiat yang kitanya lakukan dan berjanji tidak akan mengulang kembali. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, barang siapa taat kepada Allah maka dia sungguh telah mengingat akan Allah, walaupun sedikitlah salatnya, puasanya dan baca Al-Quran. Dan barang siapa maksiat kepada Allah maka dia telah melupakan Allah. Jadi matanya tak maksiat ke Allah, walau babah sabi Allahnya bebut tanya melupakan Allah. Tanya taat kepada Allahnya bebut sedang berzikir kepada Allah. Walau sembahyang nanya yang wajib-wajib tak kata, main sunat jaring, puasa sunat jaring, baca Quran jaring, tapi tanya selalu taat kepada Allah, yang hakikat dia tanya sedang mengingat Allah. Sebab menyahana tinggal Allah nak taat. Bukti ji tanya tinggal ke Allah, tak taati apa yang menjadi perintah Allah. Dan sebahagian daripada tanda-tanda ulama yang mengamalkan ilmu mereka bahawa tidak diperdapatkan salah satu mereka kecuali dalam amal saleh. Ya tahu orang nak ilmu beramal saleh, gepubuk but yang na manfaat, gepubuk but yang jid ke nilai ibadat, yang tanda katnya orang yang mengamalkan ilmu. Di sebalik ji menyatakan le tarumpak but yang hana betul, pulang but melanggih, yang berarti katnya nak ilmu tapi hana ga amalkan ilmu. Nah, urun temanyang Mbak Sufyan bin Uyainah tentang malaikat. Kaifa taktub ma hamma bihil abdu wa lam ya'mal. Kiban cara malaikat menulis apa yang direncana oleh hamba padahal hamba tidak sempat mengamalkannya. Ini kena pegah yang gat baru tanit mentang kagak tulis. Kiban cara tulis di malaikat, sedangkan dia kalau ndak pubut, pugedepu latih tu. Faqala jauh li Sufyan bin Uyainah, al-malakani al-katibani, dua orang malaikat yang menjadi juru pencatat, la ya'lamanil ghaiba, mereka tidak tahu sesuatu yang gaib, yang tidak nampak. Tetapi apabila direncana oleh hamba dengan satu perbuatan baik, maka semerbak daripadanya hamba oleh bau miski. Rupanya ratnan indikator. Jadi cara getanda oleh malaikat tiro hambanya karena rencana yang get iput bewangi. Baiput bewangi bak tanya, tercium bak malaikat, oh urangnya na rencana yang get tulis. Sebab malaikat yang dihekalan buat hamba atau mati hamba han dihekalan sit. Mampak depu sehingga tulis iput bewangi. Yang jawaban daripada Sufyan bin Uyainah. Jadi apabila direncana oleh sirah hamba dengan sebuah kebaikan, semerbak daripadanya hamba oleh bau miski, maka mengetahui oleh dua orang malaikat juru catat buno annahu qad hamma bil hasanah, bahwa hamba tersebut telah merencanakan dengan kebaikan. Dan apabila direncana oleh hamba dengan keburukan, semerbak daripadanya hamba oleh bau busuk, maka diketahui oleh dua orang malaikat pencatat buno bahawa sungguh hamba telah merencanakan dengan kejahatan. Mai dia pegah menyata rencana but bro, menyahana ada pubut hang tulis. Nya kau tulis ke? Ya komentar pengarang kultu kun Syekh Abdul Wahab Syarani, mudah-mudahan maksud dengan hammi di sini azmul musammam, tekad yang teguh, tekad yang kateguh, yang pasti 100% ngepubut, mengepubut kalau kan baru goresan, nya goresan hati nak tulis kan, goresan terlintah lang hati, ke macam terlintah hati tengok sigaga, nya nak tulis. Nya yang kajit ke sabuh tekad yang kateguh. Tekad yang teguh kan azmul musammam. Yang dicatat. Supaya mengat sesuai dengan apa yang dipegah dalam hadis dan menurut undang-undang syariat. Dan dalam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, Allah geperintah dengan taat dan gebantu artinya taat. Dan Allah tidak menjadikan pada meninggalkan ketaatan akan udhur, alasan atau toleransi. Allah waktu perintah tanya bubut taat gebantu, maka dia kena taufik
Makna taufik khalqul qudrah fi ta'atil khaliq. Dicipta oleh Allah kesanggupan dia untuk jalankan taat kepada sang pencipta. Ya kan taufik. Jadi ubebut dia tidak pubut kebaikan kan karena upaya dan kemampuan andalan diri katanya, tapi karena taufik daripada Allah. Bukti hidup orang yang memiliki kekuatan mentang muda jauh dari kebaikan, kadang-kadang orang tua yang lebih tahu kebaikan, yang tanda taufik dari Allah, kan karena kekuatan badannya, kan karena ilmu yang nak bertanya. Nasi orang ilmu papasan ibadat luar biasa, nah orang yang sakit makit ibadat luar biasa, orang yang sehat-sehat anak ibadat. Di taufik Allah ketika perintah buat taat gebantu tanya untuk menjalankan ketaatannya geun taufik. Sebalik ji geun khidlannya tarkul i'anah. Mana tarkul i'anah tanya hana gebi bantuan li Allah untuk menjalankan taat. Ya geun khidlan. Menyo taufik yang gebi bantuan untuk menjalankan taat sehingga sanggup dapat buat taat. Ya geun taufik. Dibeda lawan taufik khidlan. Khidlannya menyo dapat istilah bahasa Aceh tanya hana permun. Anak perumun ya ke khidlan. Man untuk tarumpak taufik Allah yang gimana cara? Taufik Allah jadi pancing. Ataupun cara pancing taufik Allah dengan melakukan niat yang salihah. Dan niat yang jeroh. Setiap uro, setiap saat dia tanit kebaikan. Dengan tanit kebaikan akan memancing taufik Allah. Kan wanaha, dan Allah melarang daripada maksiat dan tidak menjadikan bagi orang yang mengerjakan maksiat hujjah, argumen pembelaan. Jadi orang kiamat tinggal dia hanya terima hujjah tu. Maka orang kiamat getep babah gi marit ba anggota tubuh lain. Babah yang orangnya jet tak bersilat lidah, jet tak pegah alasan 1000 macam untuk pembelaan diri tanya. Orang kiamat tinggal hanya berlaku ke getep. So jadi tukang marit anggota tubuh lain. Imarit le jaro, imarit le gaki, imarit le hidung, imarit le mata, imarit le penyung, bina organ tubuh yang lain mandum akan gebi kekuasaan untuk bertutur kata. Walau arada subhanahu alla yu'sa fil ardi aslan lama khalaqa iblis. Tandanya Allah merencanakan bahawa agar tidak dimaksiatkan kepada Allah di bumi sama sekali, Allah tidak menciptakan iblis. Ya Allah pelai baik nazar maksud bagi cipta iblis. Jadi kupu Allah gecipta iblis. Pertama itanya mangat naho tanisbatnya hikmat juga. Hikmat gecipta iblis watena dapat buat kesalahan mangat naho penisbat pedaleh. Pedalehnya si gara-gara iblis. Naho boh pedaleh ji. Naho tatik pedaleh ji. Maka gecipta iblis oleh Allah. Mam yang hana gecipta iblis oleh Allah jid. Sah saja dan jid. Dan wate hana urang taat ke Allah. Pu Allah nak kurang kekuasaan. Allah ingin kena tunjukkan bak tanya bahawa ibadat taat yang tanya pubut manfaat gerakan ke Allah. Bukti manfaat gerakan ke Allah soleh urang taat di dunia ngan yang hana. Dari orangnya 7,7 miliar penduduk dunia, orang Islam daerah 1,7. Lebih yang kafir ketimbang orang Islam. Tapi nak kurang jabatan Allah, nak kurang kekuasaan Allah, nak tinggal kursi Allah gara-gara ada orang kafir. Anak kan? Kisah dah. Jadi Allah ingin menunjukkan bahawa ibadat dan ketaatan dia hanya kembali manfaat ke Allah. Kera tu. Bukti je semakin le orang kufur dan semakin le orang maksiat, Allah tetap berkuasa. Pedang calek-calek tengok dan asal pilih rut. Dia Allah hana pelai fort suara hana pelai. Dia ada le orang maksiat ke Allah, tetap kekuasaan Allah lagi set. Hana berubah. Kalam. Fa innahu ra'sul khati'ah, maka bahasanya iblis itu pangkal segala kesalahan. Adalah Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah berkata, ma ahabbal muttaqun al-baqa
tidak mencintai oleh orang-orang bertakwa akan panjang usia dalam ini negeri dunia kecuali untuk melakukan taat kepada Allah di dunia. Asabah tujuan udip punya orang yang takwa untuk taat ke Allah. Yang tujuan udipnya. Jadi tujuan udipnya karena getupu dunianya hanya sementara. Tujuan udip di dunia tak lain adalah untuk melakukan taatan kepada Allah. Makana Yaqul dan Abu Sulaiman pernah berkata, Allah memasukkan mereka itu ke dalam surga sebelum qabla ayyuti'uhu, sebelum mereka taat akannya Allah, dan telah mentakdir di atas mereka itu maksiat sebelum mereka bermaksiat kepada Allah, karena semua telah terdahulu dalam ilmu Allah. Hakikat jih tanya udip di dunianya mandum kali mentulih dia. Yo galam tak maksiat ke Allah kali mentulih tanya pajan dah maksiat. Yo galam tak taat ke Allah kali mentulih tanya pajan dataan. Namanya menang ke kebaik dah mamai. Yang pertanyaan kali ketemu yang li sahabat bar Rasul jamun. Dia kepegah li Rasul tanya memandum gara-gara rahmat Allah kan gara-gara amal tamang syurga. La yudkhilan nas al jannata amaluhu. Hanai bertamang dalam surga manusia manapun oleh amalnya. Kata yang lain sahabat, wala anta ya Rasulullah, don lagi yang syid, wala ana lu lagi yang syid ke Rasulullah, illa ayataghammadani Allah bi rahmati wa fadli. Jadi Allah kagak cucurkan rahmat dan karunia tu. Kata yang lain sahabat, nyum nampai tamai li dah, sebab kamu tulis mana dia tak preh mentang. Jawaban Rasul, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kamu karena kamu itu akan dipermudah untuk apa kamu diciptakan. Artinya dicipta oleh Allah bahagian daripada penghuni syurga, dipermudah jalan menuju ke syurga. Artinya dicipta oleh Allah bahagian penghuni neraka, dipermudah jalan menuju ke neraka. Jadi kerana hanasa yang bisa pastikan penghuni syurga atau neraka, dia beramal wahai Nabi. Dalam perjalanan amal tanya bisa tak introspeksi rot. Jadi kalau lebih berat uwi ya kau. Sangpu kamu tulis awak deh long. Taubat tak kembali dalam ke Allah, ya Allah Nabi hidayah ke long. Tidak kalau lainnya belak ratno ko tapi isi kamahrat laki Allah tetap ada jalan kebenaran. Karena hana so bisa pastikan pe ahli syurga pe ahli neraka. Maka perintah Nabi i'malu beramallah kullun muyassar, kamu akan dipermudah lima khuliqalah. Untuk pu tanya kepuji Allah kenan gepemudah. Maka hanjit tanya pasrah. Nya orang yang udip pasrah yang lagi kelompok Murji'ah. Awak kelompok Murji'ah di luar Ahlussunnah wal Jamaah maknanya pasrah udip bi ora kira tak tengah bularat no. Tanya orang Ahlussunnah anjit pasrah menan haru benar ikhtiar. Nak ikhtiar tak upaya melalui ilmu yang kata buat kata turi tah jalan kebenaran. Tak ikhtiar supaya tanya beruh belah ahlul jannah. Kemudian Bishr Al-Hafi rahimahullah berkata, kami mendapati manusia mereka memiliki amal saleh laksana gunung kaljibal. Wa ma'adzalika kanu layak tarun, beserta demikian mereka tidak pernah terbuai dan tertipu. Kalian tidak ada amal bagi kalian, tetapi ma'adzalika tak tarun kalian tertipu. Kebegali Bishr Hafi, ikamu nama kalian sebuah kelompok manusia amai saleh ubi gunung tapi uringan hana pernah terbuai, hana pernah tertipu. Itanya amai ubi tertipu kan li ya? Baru idang sembayang nyampilan bulan Ramadan tu kata tertipu tentang kata masuk dalam penghuni syurga. Wallahi kun Bishr, demi Allah inna aqwalana aqwalud zahidin. Minta dengar haba yang tanya haba urun zahid, haba urun tong syurga. Wa amaluna tapi buat tanya amalul jababirah wal munafikin, buat urang-urang yang sewenang-wenang dan urang munafik. Nya tak haba aulia Allah, minta buat haba, tak buat aulia syaitan. Jadi buat jababirah seperti Fir'aun, urang-urang yang bertindak sewenang-wenang. Jadi baik sampai tanya haba dengan buat beda. Nya tak haba nya tentang ahli apa kenan tainali tanya juga lain. Yang tak rebut Tuhan tanya dengan Fir'aun. Jadi baik tampil lagi kan bersesuai antara haba dengan bud.
Yan Kun Bishar Al-Hafi long baca lah kan kelong. Kun Bishar Al-Hafi getegur tanya kena nasihat tanya baik sampai tanya antara haba dengan but berbeza hana seirama. Hatim Al-Asam rahimahullah beliau pernah berkata apabila engkau bermaksiat kepada Tuhan engkau wa asbahta dan ketika waktu pagi engkau melihat nikmat yang melimpah ruah alaika di atas engkau maka waspadalah. Demikian itu adalah istidraj. Pada saat maksiat ke Allah tanya semakin sukses. Sembayang jaring laba berlimpah ruah. Sembayang jaring kesihatan tanya prima. Sembayang hana tabu jakut hana puasa tan tapu hana tapi tanya semakin diik derajat. Di kantor tengok semakin diik pangkat, gaji kepala dinas. Makin hana tak puasa musyurul Ramadan merasa makin ik pangkat. Makin hana tamtau masjid Jumaat tan amlain nama Jumaat hana 2 kali lipat laba dah mekat. Nya hati-hati ba. Fahzar hati-hati. Demikian tu istidraj. Yang dalam tentang nikmat Allah. Istidrajnya nikmat perokan hukuman azab gebalut dalam bentuk nikmat. Maka kan istidraj. Dan kami memperdapat ulama-ulama salaf mereka menganggap besar dosa-dosa kecil lebih banyak dari apa yang kamu anggap besar dosa-dosa besar. Itanya baru tanggap dosa besar zina, koh taku gop. Nyan baru tanggap dosa besar. Taupat gop, ana dosa-dosa ubud tamu sulit nyan biasa-biasa tanggap. Tapi nak kaum salaf malah lebih ya ke dosa ubud. Ketimbang dosa raya kan maknanya dosa raya bubuk kan menan. Teruk bak dosa ubud sangat ketakuti. Karena ubud dosa tapi yang tak maksiat zat yang besar. Dosa ubud yang tak maksiat itu Allah yang zat yang maha besar. Jadi pandang kepada siapa kita bermaksiat kan melihat dosa yang kita lakukan dosa kecil tapi melihat kepada yang kita maksiat itu adalah zat yang maha besar. Jadi hana beda antara dosa ubud dengan dosa raya. Yang tak langgar itanya penutuh panglima. Ni masa jaman kena penutuh panglima. Penutuh panglima hana onyo hana masalah ada pelanggaran kecil. Ada pelanggaran kecil yang tak langgar penutuh supo. Jadi bukan melihat kecil dan besar tapi melihat yang kita langgar itu penutuh siapa? Nya penutuh Allah tak langgar. Walaupun yang kita malang kategori kecil. Rabi' bin Khaisam rahimahullah apabila gesi kurban bak raya haji gekeun wa izzatika wa jalalika demi keagungan engkau dan kebesaran engkau wahai Allah jikalau aku yakin ridha engkau pada menyembelih diriku sungguh aku sembelih akan diriku untuk engkau. Jadi dia gesi kurban tanya si kurban kan duk cari ridha Allah. Gekun li Rabi' bin Khaisam dalam sirah ulama salaf ya Allah tangkira lun tupu bahawa ridha ron kelun kan baklung sia kameng tapi kan baklung si lemo baklung koh takura siap lung koh takura demi untuk mendapat ridha ron. Artinya salafus salehnya dalam mencari ridha Allah mereka rela walau harus mengorbankan nyawa dan diri sendiri. Nyamban urungan rasa temakut kepada Allah. Ikun li Rabi' bin Khaisam waqat makasa Kahmash bin Hasan. Tasirah salafus saleh bernama Kahmash bin Hasan pernah berdiam dalam keadaan menangis selama 40 tahun karena membasuh tangan dengan tanah tetangga tanpa izin. Kerana tengok rumah jamun kan tanah tidak tajak kan tak gusuk bintik rumah. Tidak gusuk bintik rumah kan melabur bak tapak jaro abe rumah. Gegusuk bintik rumah gop abe rumah gop kaijak bak jaro kat nyan gara-gara buat peloton ke klik ia takut hang pemaah li Allah. Idanya kan menyan be. Ata-ata gop habis dapat jauh nama holi hana menyesal. Mesti urang ada klik bila ambil peloton. Orang zaman berat temakut ke Allah. Dosa yang sepele, dosa yang hanya sekedar guwit cabung kaya gop untuk cungkir gop kebiasaan dia bawa kauri kan.
Yang berdaya dalam pandangan agama termasuk anjut amihana idin poi dosa tu. Amnya kata zanidin dapat deng. Biasanya ada tibir rumah kau di hana nganjung kego talib jo un go talib cabung-cabung kaya go. Nya mi orang zaman gara-garanya dosa yang sepele peloton ke klik. Dia mesti hurau ada klik, mesti jim ada klik dah. Wakana Yaqul dan Kahmas bin Hasan berkata, rubbama kana ahadukum yadhunnu, terkadang-kadang adalah salah seorang kalian menduga Allah telah mengampuni baginya akan dosanya ketika berlalu masa. Demikian itu termasuk terbuai atau tertipu. Le tanya karenanya tajamun dah fikir hanali pada dalam catatan malaikat mentang tersimpan rapi. Nyo yang kadang-kadang nak ditulis dalam kitab termasuk salah sabah su'ul khatimah melupakan dosa. Jadi dosa yang katanya sering terlupakan, dosanya mentang tercatat rapi. Mentang rapi tercatat. Belaan catatan malaikat, catatan manusia mentang orangnya natam nekalan negara-negara maju betul lagi contoh di Asia Tenggara negara maju Singapura. Nya urang 25 tahun engkau liket mekasus di Singapura, getamang orangnya langsung di bandara, patai disidik jari tubit eju data kesalahan katnya 25 tahun yang lalu. Orang yang jak waji telah siro tungku katanya di Aceh nak pernah bermasalah di Saudi, kena deportasi. Padahal yang bermasalahnya kira-kira kali 10 tahun lalu. Tapi mentang dalam catatan komputer kau. Yang di mata manusia mentang tersimpan rapi catatan kesalahan danya. Belum catatan malaikat. Maka termasuk katanya anggap tertipu dan terbuai, tak anggap atau beranggapan bahawa dengan berlalu masa dosanya akan terhapus. Jadi dosa tidak akan terhapus dengan berlalu masa tanpa permohonan keampunan dan taubat daripada Allah. Nyok yang le tanya tertipu sehingga hana tinggal dah taubat atau malah menganggap suci diri getanya lawan tangga hana dosa tepu sehingga hantam musiura pi getanya tak taubat. Padahal Rasulullah yang kagi jamin hana dosa li Allah getaubat silam fiura tu 75 ge malah bab sabar riwayat sampai siltuh ge. Waqat balagana dan natruk berita bab kamu bahawa sungguh Allah pernah kirim wahyu kepada Nabi Daud alaihi salatu wasalam. Allah firman kepada Nabi Daud, ya Daud, kul katakan olehmu bagi Bani Israel, bi ayyi tariqin wasala ilaikum anni qad ghafartu li ahadikum dzambah. Horat truk informasi ke awak kalian bahawa sungguh aku telah memberi keampunan bagi salah satu kalian akan dosanya sehingga meninggalkan akan perasaan menyesal di hatinya dosa. Bagi zaman Bani Israel na yang wate dipubut dosa hana tinggal taubat gesinde oleh Allah melalui Nabi Daud. Kita yang dia bawanya horat terus informasi rak mediator pun nak terus surat nak terus WhatsApp kawaknya bahawa Allah kagak pampun sehingga hana le taubat. Wa izzati wa jalali, demi keagungan lun dan kemegahan lun, la ukifanna kulla mudhnib ala dzambih yaumal qiyamah. Aku akan menghentikan setiap pelaku dosa atas dosanya pada hari kiamat. Artinya orang kiamat itu mandum tanya pelaku dosa akan diperiksa satu demi satu atas dosa yang ditanya lakukan. Maksud daripada gehentikan hamba di hati dosa, artinya Allah ingin memperlihatkan karunia Allah atas hamba tersebut. Maka tidak lazim daripada demikian oleh adamul maghfirah. Artinya baik muskil. Berarti menjaga perhentikan tanya atas setiap dosa hana kepampun akhirat. Usi berapa tempat lain tanya atas kata laki ampun kepampun. Maksud Allah kena hentikan, kena bersadar diri tanya bahawa tanya berdosa. Merempak keampunan Allah kan gara-gara amal ibadat, tapi merempak keampunan Allah gara-gara karunia Allah. Allah kena pedih karunia Allah ke tanya. Handih karunianya menyo galam ge pedih ile tanya berdosa hana layak. Lagi tanya mesti bagah lupa daratan nah. Baru tingkat di kejasa orang lain bukan gepeturi ro dileh. Gepeturi nak katuri dro ke hana yatim mereka nurunci hana le kucok lelong ubi belanja sehingga kakak mekak kakaya ke. Yang baru tingkat tu. Mi hana tingkat ke orang bijasa katanya.
di Allah ingin kena nampakkan karunia Allah ke zero hamba, maka gehentikan di setiap pos pemeriksaan dosa hamba. Walau kalau dia istighfar, hambanya kalau dia istighfar di dunia, tetap di akhirat gehentikan li Allah ingin kena nampakkan karunia Allah. Kan kena azab, kan haji kalau ampun ampuni li Allah. Tapi tetap gehentikan kena nampakkan bahawa haji hamba salah. Orangnya bahkan hanali ge siksa, hanali ge hukum li Allah karena karunia Allah kagebi. Yang tujuan. Kemudian adalah Yazid Al-Humairi rahimahullah berkata, aku pernah bertanya bagi seorang pendeta Yahudi Yawai, lima asartum lubusasawat alal bayat. Kenapa engkau memprioritaskan memakai pakaian hitam di atas pakaian putih? Orang Yahudi identik dengan memakai pakaian hitam, khususnya para pendeta Yahudi. Jadi nak orang tanya yang bawanya, bahkan awakkah kalau tak sok pakai hitam di mam putih. Faqala maka berkata, ya li annahu syiar ahlil masaib wa nahnu ahlud dunub wa ya a'zamul masaib. Karena hitam itu adalah ikon atau lambang orang musibah. Kami ini adalah orang-orang pendosa. Pendosa itu adalah musibah terbesar. Jadi karena dosa musibah terbesar, sadar diri bahawa mereka berdosa, maka menggunakan pakaian yang menjadi ikon orang musibah. Qala berkata ianya Yazid Al-Humairi pernah melewati oleh Utbah Ghulam pada satu hari ala makanin di atas satu tempat. Farta'ada maka beliau menggigil warasyaha arkan dan menetes keringat. Maka mereka para sahabat bertanya baginya Utbah Ghulam, kenapa engkau menggigil dan menetes keringat? Qala maka beliau berkata, hadza makanun asaitullah fih. Ini adalah tempat yang aku pernah bermaksiat kepada Allah pada tempat tersebut ketika aku masih remaja. Jadi saking besar rasa takut kepada Allah, tempat di mana mereka pernah bermaksiat kepada Allah, pada tempatnya membuat mereka merasa nostalgia kepada maksiat kepada Allah. Jadi ketika merasa nostalgia kepada maksiat kepada Allah, yang datang apa? Rasa temakut. Beda dengan tengok tempat pantai-pantai pernah pacaran nyamun teruk kunan senang bahagia. Ino pernah tengok telabuhkan cinta palsu. Ino pernah tengok tamat anak daraga. Bahagia senang. Padahal kan nyorong yang betul-betul temakut ke Allah. Pada teruk pada tempat pernah gemaksiat ke Allah, temakut gebentar ke. Tingat ke ino long pernah long maksiat ke Allah. Ino long pernah long datangkan amarah murka Allah. Kan bahagia. Yang balik. Yang betul-betul jamun sampai simpan nah. Karena dia tahu foto-foto jamun tinggal dalam ke maksiat jamun. Itu yang dia ingat maksiat jamun, tinggal hal-hal yang indah. Lah agama kemenan yang enggak anjurkan. Atau yang jid ke getanya maksiat kepada Allah, nyan tak kenang sebagai pelajaran yang berharga untuk getanya menghindar daripada maksiatnya baik sampai terulang. Kan tak kenang maksiat, pulang tak nostalgia dengan maksiat, ingin mengulang kembali. Yang kakaknya juga. Yang padahal mantaubut ke? Mantaubut le sawana Utbah Ghulam ge maksiat ke Allah, tapi waktu teruk bak tempat yang inan nak kenangan maksiat genyan kepada Allah, menggigil sampai menetes keringat karena rasa takut kepada Allah. Pernah naik haji Malik bin Dinar rahimahullah dalam keadaan berjalan kaki dari Basrah. Basrah Makkah yang si bulan perjalanan. Si bulan perjalanan nyojak ngedapak. Faqila lahu, naurun demanyang, ala tarkab, kenapa tidak engkau menunggangi kenderaan? Waqala ama yardal abdul asi al-abek ayati ila sulhi maulah illa rakiban. Adakah senang seorang hamba yang bermaksiat, yang minggat dari tuannya, bahawa mendatangi untuk berdamai dengan tuannya kecuali dalam keadaan menunggangi? Wallahi demi Allah, seandainya aku mendatangi Makkah di atas bara api, sungguh adalah demikian itu sepele sedikit. Artinya ganggap draw ke siro hamba yang maksiat. Dengan ibarat siro hamba minggat lari dari rumah, dari tuan majikan, ketika ingin berdamai dengan tuan majikan, taik kenderaan kerana layak tak kan? Kitanya tampaknya dengan mak ngayah tu. Dia tahu bak mak ngayah dia tak mendamai, tahu dengan motor Mercedes. Itu guna ke utamah pelit dalam. Tidak tahu tapi hinaro, tidak tahu ngentapak iba orang sik tu. Manggeuna ngentapak iwo ka kumong ngaki, alian bajai ka kuto, ok kam gerepe iba orang sik.
Gepemaah kesalahan. Baiwa ni ngamoto lewo. Tok gede kena ngipatu mekilat lawan yang dipehina orang si yang ngelawa ke pelit. Kan gepemaah. Jadi ganggap dro li Malik bin Dinar, nyo tanyo kira hamba yang maksiat ke Allah lagi ibarat lamit plung dari tuan atau majikan. Hana layak tayak berdamai dengan tuan danyo dalam keadaan menunggangi kenderaan. Dan kira payah aja ati jalan apui, sang lebih enteng tajak ati jalan apui yang dum anggapan Malik bin Dinar. Kesimpulan jih, maka ketahuilah wahai saudaraku dan jauhi olehmu bahwa engkau menganggap sepele dengan memohon keampunan Allah meskipun telah berlalu masa dosa-dosa, karena bahwa sungguh kamu minal maksiat alal yakin, daripada maksiat secara yakin, keampunan Allah secara ragu. Artinya tanya baik sampai na anggapan tak anggap sepele dosa wateka berlalu masa akan mendapat keampunan Allah. Karena keampunan Allah sesuatu yang hana bisa dipastikan 100%. Tapi maksiat bisa. Kalau dah buat maksiat, kalau dah buat kan yakin 100% ada buat maksiat, yakin. Keampunan Allah ada 100%. Hana masa tanya menyo keampunan Allah hana ada puan 100%, yakin data yang hana tok 100% nya. Malah kata yang 100% yakin ada buat tak betul. Nyo ke yang you hati-hati. Karena kamu daripada maksiat secara yakin, daripada keampunan Allah berada di atas keraguan. Dan perbanyak olehmu daripada istighfar di waktu malam dan di waktu siang. Istighfar yang paling Nabi baca istighfar, bentuk istighfar Nabi, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang termasuk bacaan istighfar yang diucap di Nabi. Untuk sah istighfar barangkapu ucapan je ana mecih. Astaghfirullah tok jud, astaghfirullahalazim jud, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi jud. Barangkapu bentuk istighfar jud, yang penting benar kalimat alif sin ta ghin fara. Astaghfiru. Allah be astaghfiru tok. Astaghfirullah. Paling kurang astaghfirullahalazim. Dan baik anggap istighfarnya hanya sebagai kalimat atau ucapan untuk melebur dosa. Sangat banyak fungsi istighfar. Nabi ni berjanji dalam sebuah hadis, barang kaso urang dibaca istighfar secara konsisten, mulazamah, baik menjantan, leboh kelebihan akan gebi Allah. Pertama, gebi jalan keluar dari setiap problem, persoalan. Dan Allah hilangkan kesusahan, kegalauan hati. Karena punca penyebab kegalauan hati karena maksiat. Punca atau asbab faktor yang membuat manusia itu susah karena maksiat. Apakah maksiat zahir atau maksiat batin yang tidak nampak. Maka salah satu faedah kelebihan memperbanyak istighfar bisa menghilangkan kesusahan hati. Malah dalam kitab pada saat tanya tiba-tiba susah gelisah hati yang kadang-kadang hana meken pakan tanya gelisah, yang yakini bahawa tanya barangkali nasabah dosa yang tak pubut, golom tak istighfar, yang kadang-kadang dosanya tanpa tersadari. Kemudian yang kelih, faedah keutamaan istighfar, Allah akan memudahkan rezeki bak tempat yang hana tak sangka-sangka. Rezeki di situ bisa berarti rezeki hissi, bisa berarti rezeki maknawi. Rezeki hissi, rezeki yang nampak, yang bisa diraba. Harta benda materi, ya, rezeki hissi. Nah, rezeki maknawi termasuk ilmu, kecerdasan, ya, rezeki maknawi kan. Termasuk ketenangan hudip. Hudip tanya happy, tenang, hana susah. Hanian hana gampang hudip tanya pesimis, selalu optimis. Ya, rezeki maknawi yang Allah berikan. Dia rezeki luar. Jangan rezeki dipersempit dengan hanya materi. Ingat apa hana rezeki tagailah hudip. Padahal sehat tubuh tapi pa yang tengut, pa yang taih tengut tu. Menyegop sihat bayar muzakit tanya. Sehat tapi makanan belahan makanan biasa-biasa mentang. Anak kena vitamin tapi sehat sikit. Ya rezeki sikit, kesihatan rezeki. Anak yang saleh rezeki. Belum ilmu rezeki, kesempatan berbuat taat rezeki. Jadi rezeki baik diartikan tanya secara sempit hanya berupa materi. Tentang lain kan rezeki. Bicara lebih betul
Termasuk akhlak mereka itu salafus saleh yang barangkali hari ini sudah jarang, kasratul khauf minallah ay yu'adzibahum ala ma janahu min madhalimi nufusihim wa madhalimil ibad. Sangat besar rasa takut mereka kepada Allah, bahwa Allah akan mengazab mereka di atas kejahatan yang mereka buat daripada menzalimi diri mereka dan menzalimi hamba-hamba Allah yang lain. Walau sekedar kayu pencukil gigi milik seseorang atau sekedar sebutir jarum yang digunakan untuk menjahit dengan jarum tersebut. Pernah gecok jarum gop untuk gecok ija yang kabekah ana lekaidin. Walau hanya gara-gara sikrek jarum. Walau hanya gara-gara sikrek pencukil gigi, tusuk gigi atau taspik yang ngencungke go nak. Ngencungke go tacok atagok ana lekaidin. Yang gara-gara nyan menteng jid ke temakut ke Allah yang luar biasa karena dosa yang dilakukan. Pulamnya dosa-dosa lain. Lebih-lebih lagi jika ada salah satu mereka menganggap sedikit amal mereka yang saleh dalam pandangannya. Tegeluh ro gira ku amai saleh dithat. Nyo hana mupu pikaruh ku yakcok atagok walong ngencungki go dikrek. Nyan mio ga anggap ro ga amal dit nyan berat tat-tat ia. Yastaddu khaufuhu wa karbuh. Berat rasa temakut dan susahnya. Alasan li adami ayakuna ma'ahu, karena tidak ada bersamanya sesuatu daripada kebaikan yang akan dia berikan kebaikan tersebut terhadap orang yang bersengketa dengannya di hari kiamat nanti. Orang yang pernah terzalimi ketika di dunia, nyan orang yang akan bersengketa ngentanyo di akhirat. Miyotanyo amal ibadat dro tehdid, takut gejuk amal kebaikan danyo kurung nyan hana tinggal dah pulih pakri. Nangai yang paling yo. Tadi baik tamita langgih, baik tamita musengketa dengan manusia. Karena miyotanyo mudosa dengan Allah cukup dengan istighfar dan penyesalan mentang. Tapi miyo mudosa dengan manusia, haumada dengan istighfar dan penyesalan harus laki maaf bak manusia yan. Dan pemaaf manusianya miyo di dunia mungkin gampang, miyo di akhirat susah. Ura akhiratnya miyo gekun lama saceh urang mekrit-krit. Toleransi kurang ura akhirat. Hai baiklah ura akhirat mula masa tsunami mendai tim toleransi urang mandum selamat ro leh. Ni atim selamat gop miyo ro na selamat bulu akhirat. Maka miyo nak belakang maaf ba urang baik preh ura akhirat dari dunia belakang maaf. Di dunia ngendame zakar dame susu ke maaf. Ura akhirat lagut le zakar susu. Ini dunia dame rukuk tu bungkul maaf. Ura akhirat lagut le rukuk. Ana patek dia. Bulan dalam syurga, apa ni dapat terukuk dalam syurga, ana apui tu pak. Maka ji laki maaf, watai mentang ini dunia, baik preh roh akhirat. Jadi watai ingat ke amal yang dipersiap untuk diri sendiri masih sangat minim, sangat takut dan susah para salafus saleh untuk melakukan dosa yang mana mereka sangat besar rasa takut kepada Allah. Karena hana persiapan, hana modal. Tengok lagi, tengok hana berani dan mutang, hana ngampu dah bayar kena. Tanya berani dah cok kredit 1 juta, kredit miliaran mana dah jut. Pada publo, tika-tika made upuyang na ro dah publo dah bayar. Menan ke gambaran lagi ia dia dah cok ke kredit karena hana tanggap hana ngampu dah bayar, hana ngampu dah lunasi, menan biar dah pubut dosa yang sangkut paut dengan manusia, takut hana ngampu dah lunasi dengan orang akhirat. Karena tanggap amal ibadat ro amal saleh mentang sangat minim. Warubbama syaha, terkadang-kadang bersikap kikir salah seorang yang dizalimi pada hari kiamat. Maka mereka tidak akan rida dengan seluruh amal orang yang berbuat zalim, yang amal tersebut amal saleh, sebagai balasan bagi sabuh kezaliman, satu kezaliman, baik kezaliman dalam bidang harta, kezaliman yang sangkut paut dengan harga diri, atau hanya untuk membayar sebuah tamparan. Pernah tak tampar urang hana hak. Pernah tak tampar urang atas dunia yang tamparannya hana dibenarkan dalam agama. Dituntut tanya orang akhirat tengah amal saleh tanya hansip untuk gujuk kurungan. Kenapa gecok bina kejahatan urang gujuk tanya. Yang gegekeun tanya urang bangkrut. Urang bangkrut orang kiamat kan urang yang hana sembahyang hana puasa. Malah urang sembahyang dan urang puasa, urang haji nyan kadang-kadang yang bangkrut orang kiamat. Dalam sebuah hadis Rasul pernah tanya kepada sahabat, atadruna man al-muflis? Apakah kamu tahu siapa orang yang bangkrut dari umatku di hari kiamat? Maka para sahabat berkata, al-muflis fina man la dirham lahu wala dinar wala mata.
Miolam udip dunia yang gekun urang bangkrut, urang yang hana peng dirham, hana peng dinar dah hana barang mewah. Rupiah hana, ringgit hana, dolar hana, barang-barang mata benda, sapu hana yang gekun muflis, orang bangkrut. Ternyata di akhirat nala ilm makna muflis. Nabi ni pegah al-muflis, orang bangkrut urang kiamat, may ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang pulang kepada Allah di hari kiamat, membawa puasa, membawa salat, membawa zakat, membawa haji, dan datang pulang menghadap Allah, padahal dia di dunia telah pernah mencaci maki akan si ini, memakan harta si ini, menumpah darah si ini, memukul si ini. Maka diberikan akan si ini daripada kebaikannya seseorang, dan diberikan akan si ini pada kebaikannya seorang. Maka apabila habislah kebaikannya sebelum bahawa terbayar semua tanggungan di atasnya, insya diambilkan kesalahan orang-orang lain, maka dibebankan di atasnya, kemudian dilemparkan dia ke dalam neraka. Di orang kiamat ya akan muflis kan, urang hana sembahyang, hana puasa, hana berjaka, hana haji. Dempu nak haji nak lima ngah apa? Sembahyang bihantam meninggal, jaket pi kaya urang dengan jaka kan yang demle. Tapi pak yang geduk pegah ke gop, pernah gecok hak gop, pernah gezalimi gop, pernah gepoh gop, walau hana gepoh langsung, naruh saham kat yan. Termasuk taputinya urang kan termasuk merempak saham poh gop cik, poh gop yang kamu tanya yang malikin. Termasuk ada yang tidak urangnya, ruh tanya putunya. Yang enggak anggap nah sebab tanya untuk menumpah darah orang lain. Yang orang kiamat tengok bina kebaikan tengok gejuk kurung yang pernah terzalimi, menyogalam habis tutup nyan kaki gecok dosa kesalahan orang yang pernah terzalimi, gejuk keretanya sehingga sapu dan tinggali. Hotel hana tinggal sapu le baru lempar tanya dalam neraka. Abdullah bin Anis radhiyallahu an berkata, yunadi Rabbul Izzah, Tuhan pemilik keagungan iaitu Allah memanggil pada hari kiamat, anal maliku ad-dayyan, aku adalah raja yang akan memberi pembalasan. Tidak sepatutnya bagi seseorang daripada penghuni neraka masuk ke dalam neraka, dan tidak sepatutnya bagi seseorang penghuni surga masuk ke dalam surga. Bagi seseorang di sisinya itu masih ada kezaliman, sehingga aku akan mengambil balas baginya kezaliman daripadanya seseorang. Jadi orang kiamat tengah Allah yang akan langsung berkata bahawa uronyo hana mesira pi yang pantah dan syurga dan neraka miogalam long balah ubina kezaliman. Wahab bin Munabbih rahimahullah, beliau menceritakan bahawa seorang pemuda daripada Bani Israel pernah bertaubat daripada seluruh maksiat. Kemudian jadi pemuda tersebut beribadat. Maka beribadat kepada Allah selama 70 tahun, tidak pernah berbuka, artinya selalu puasa tiap hari, dan tidak pernah tidur, artinya bergadang malam untuk beribadat. Wala yastadhillu bidhillin, dan dia tidak pernah berteduh dengan satu naungan. Artinya dalam ibadat kena hana mita relui, lamuro ibadat. Hana minta tempat yang nyaman, hana minta tempat yang ber-AC. Wala yaqulu saminan, tidak pernah makan makanan berlemak. Maka tak kala meninggal, bermimpi oleh sebahagian teman-temannya, maka teman-temannya bertanya bagi pemuda tadi, madza fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat dengan engkau? Dum cukup 3 ni ibadat dalam hidup dunia 70 tahun, hantam ni malam tip urang ni puasa, hantam ni pajuh mangat, pu Allah gepubuk keron. Kesuai oleh pemuda benar hasabani, Allah gehisab lun, kemudian gepampun bagi lun seluruh dosa, kecuali na dosa sikrek, gara-gara sikrek tusuk gigi yang pernah lun cungkei go, hana lelaki din bakpoi lun medun gara-garanya daripada tamang syurga sampai watenya, gara-gara dosa pernah gecok tusuk gigi go, hana lelaki din nyan yang dum ibadat 70 tahun, ti uro puasa, ti uro ti malam bergadang malam pulum hana puasa bulan Ramadan nyampi bawa wai Ramadan ba akhir nali biasa kemudian ni bawa wai semangat dia akhir lah sang gara raya nak puasa li dengan mudik nak puasa li yang 70 tahun ke puasa ti uro, tapi medun tamang syurga hanya gara-gara dosa yang sepele, iaitu sikrek tusuk gigi. Dari kisah tersebut dikuatkan oleh sebuah hadis yang berbunyi, innallaha ta'ala akhfa salasan fi salasin, Allah menyamarkan, menyembunyi 3 perkara dalam 3 perkara. Pertama, Allah menyamarkan ridhanya dalam ketaatan. Sebabnya Allah ni perjelas
rida kepada makhluk bak ibadat tertentu, sungguh makhluknya akan memfokus diri beribadat dengan ibadat itu saja. Maksud dah tepu tanya Allah rida katanya bak sembahyang tahajud. Main tahajud dia tanya. Sedekah hana, puasa hana, haji hana, umrah hana, main tahajud dia jaga. Tapi ketika Allah gesamarkan sehingga tanya berlomba-lomba memperbanyak kebaikan, barangkali rida Allah di sini, barangkali rida Allah di sini, barangkali rida Allah di sini. Jadi bina kebaikan dah puput mendum. Yang hikmat Allah disembunyikan rida dalam ketaatan. Kemudian Allah menyembunyikan murka dan amarahnya dalam maksiat. Anak pegah bak maksiat pu murka Allah katanya. Tinggal bina maksiat tak hindari mendum. Kemudian yang ketiga wa akhfa awliya'ahu fi ibadi. Allah menyembunyikan kewalian para walinya Allah dalam hamba. Allah hanya pedih dah di antara hamba-hamba Allah yang kena angkat derajat je ke wali. Hikmatnya supaya kita menganggap semua hamba Allah itu wali. Jadi tidak gampang menganggap remeh orang, tidak gampang menyepelekan orang lain, karena barangkali dia wali. Tidak udira urang pakaian lusuh, kehidupan ngaknyan kumuh, barangkali ngaknyan di sisi Allah kekasih, kasih Allah. Jadi hana tak anggap sepele, hana tak anggap nyeleneh, hana tak anggap hina urang secara gampang. Yang salah satu hikmat Allah disembunyikan para wali-walinya. Yang menanda keterangan dalam hadis. Maka terkadang-kadang Allah menggantungkan akan murkanya di atas hamba dengan sebab terjerumus hamba dalam dosa yang kecil dalam pandangannya si hamba. Kadang-kadang Allah marah kepada si roh hamba hanya gara-gara urusan sepele. Boleh jadi Allah ridha kepada si roh hamba gara-gara ketaatan yang ringan, yang barangkali dia tidak pernah membanggakan diri dengan ketaatan tersebut. Bagi contoh yang kali pernah dah baca likat Asyibli. Asyibli ketika meninggal, getayang oleh Allah nak depui gata Asyibli dengan pulun ridha ke gata. Getu oleh Asyibli dengan ibadat sembahyang lun, dengan tauhid dan itikad lun kan Allah. Dengan ibadat haji lun kan, dengan puasa kan, mandung kan. Nekun oleh Allah nak ingat pada malam ketika gata Asyibli terlewati lorong-lorong kota Baghdad, di mana watanya seekor anak kucing yang sedang menggigil kerana sejuk tengah malam. Gecok dia Asyibli ke pasal lembaja jubbah sehingga anak minyan hangat tubuh. Barangkali ketika itu Asyibli tidak pernah menganggap itu sebuah amal yang luar biasa. Ada tanya piorangnya hantar anggap. Nah orang yang kira-kira mesti pegat siaran langsung gara-gara berselamat anak mi hana. Yang ke respon kata, responsif kan, respon secara cepat. Tengah taduk bak warung, lewat anak mi berjalan, anak mi ong. Lewat berjalan, menyertanya nak sifat penyayang, yang si respon secara cepat, tajak aju berjalan, tak berselamat anak mi yang baik gidhai motor. Karena yang tak anggap perbuatan sepele, hana bangga dah, hana pernah dah cerita bak gop pe. Pak yang taduk dah cerita ilmu menolong selamat anak mi hana. Tapi nyata ya umrah tajak waji yang tak bawa kebanggaan, tak pegah mentabahnya. Pegak kauri lah mengai depu le urang yang berangkat. Maka ketika amal ibadat yang tak anggap hebat, yang dalam pandangan Allah nak hebat le. Karena hilang nilai keikhlasan. Tapi yang amal ibadat yang dalam pandangan yang biasa-biasa saja, bisa saja dalam pandangan Allah nya adalah sebuah hal yang menjadi sebab tanya ridha kepada Allah, ridha kepada kitanya. Yang lagi contoh nak Asyibli. Ternyata ridha Allah tesom dalam dentai bak buat ibadat yang raya. Bisa jadi bak ibadat-ibadat yang tak anggap sepele. Yang ini contoh, Allah kagegantungkan amarah hati hamba dengan terjerumus hamba dalam sebuah dosa ubud menurut pandangan hamba. Contoh mengambil oleh hamba tadi akan tusuk gigi untuk giginya, atau membasuh tangannya dengan tanah rumah tetangganya dengan tanpa izin. Dan adalah Haras Al-Muhasibi rahimahullah berkata, sampai berita kepada kami annahu taba, bahwa bertaubatlah seorang tukang takar, urang semukat, urang apa kan, takar-takar barang, urang takar barang. Ini nama uli takar kilo-kilo mendumnya jamun dah pakai are. Jadi nak urang tukang takar getaubat dan gefokus atau ibadat kepada Tuhannya Azza wa Jal. Tak kala meninggal gemimpi oleh sahabat gotnyan
dalam mimpi tersebut ditanyakan kepada tukang takar beno, apa yang Allah lakukan dengan engkau wahai fulan? Gejawab di tukang takar beno, Allah gecatat atuhlung 15 buah karung daripada berbagai macam bijian yang pernah lama saudip lon takar akan bijian tersebut. Faqala lahu, maka getanya oleh orang teman yang mana, pakan sampai terjadi menan? Dijawab, karena waktu saat lon sukat membelah buah karungnya, lon hana lon perhatikan nak kurung takaran bacut gara-gara bak are kaidu abe. Maka metumpuk abe bak peluk are, bak punggung are. Maka adalah demikian itu menjadi kurung. Maka adalah setiap takaran itu berkurang dengan kadar apa yang ada pada mangkok takaran muno minat turab pada abe. Maksudnya peluk. Mia peluk nada kubah menduatun ngai du abe nak punggung. Ote du abe bak punggung, berarti ote dapat sobruh lamarenyo mia hanada pinah ile abe. Nya berarti na sekian 0, sekian on yang ka berkurang beruhan. Yang gara-gara hal kecil tat dicatat oleh Allah. Jadi apa hote ke semukat jamun na pernah hana ke sampuh are. Jadi kaidu abe nan kamu tumpuk abe bak punggung are. Kesukat aju biji-bijian. Padahal enggak kurang biji-bijian medua nek lain kan gara-gara abe beno. Nyambang nak pegah hal yang sepele kadang-kadang bisa menjadi sebab gotnyan dipersoalkan oleh Allah dengan akhiran. Menansid pernah terjadi bagi sira orang yang hana pernah diperhatikan cing yang diusap akan nyacing daripadanya debu. Maka ada orang tersebut diazabkan dalam kubur dan pernah didengar teriakan gaknya dalam kubur oleh manusia lain, sehingga gelakai syafaat bagi orangnya oleh sebahagian orang-orang yang saleh. Yang cerita yang hikayah le sabno Haras al-Muhasibi. Hajinya le kajian